주술을 안 믿는 편. 효과가 있는지 지금 당장 검증을 해보면 되겠네. 오호라. 추워서 들어온 거 아니에요? 확인할 게 있어서 들어온 거지. 난방이 잘 돼? 그래도 불편하지 않겠어요? Setelah mengatakan jika Shin Yu mencintai Hongjo, Jae-kyung seolah tidak mempercayainya sebab ini semua tidak masuk akal. Karena sekarang Shin Yu tengah berkencan dengan putri Pak Wali Kota. Jae-kyung pun berniat melaporkan hal ini kepada Wali Kota. Tapi Shin Yu berkata untuk tidak mencampurkan urusan pribadi dan juga pekerjaan. Dan juga untuk apa Jae-kyung peduli dengan urusannya. Siapa Jae-kyung di mata Hongjo? Hongjo lalu melerai mereka berdua dan berusaha menjelaskan kepada Jae-kyung jika ini semua terjadi karena Shin Yu minum mantra cintanya. 제정신이야? Meski sudah dijelaskan, Jae-kyung susah menerimanya. Menurutnya tidak masuk akal di zaman sekarang Shin Yu dan Hongjo masih mempercayai hayalan. Dan sekarang mereka berdua percaya kepada mantra. Shin Yu dan Hongjo berulang kali menjelaskan perihal mantra dari buku yang diberikan oleh Shin Yu. Namun, Jae-kyung susah menerimanya dengan akal sehatnya sehingga ia berniat untuk membuktikannya. 그렇다면 어디 한번 해봐. Awalnya Shin Yu menolak karena biasanya mantra-mantra harus dipersiapkan dengan matang, tapi tidak dengan Hongjo. Ia lalu menyetujuinya dan akan mencari mantra yang mudah saja. Hongjo bergegas naik ke rumahnya dan Jae-kyung pun masuk ke dalam rumahnya juga, meninggalkan Shin Yu sendirian di luar. Tapi karena kedinginan, Shin Yu pun bergegas ikut masuk ke dalam rumahnya Jae-kyung dan menunggu di dalam saja. 추워서 들어온 거 아니에요? 확인할 게 있어서 들어온 거. Lalu, Hongjo mencari sebuah mantra dan langsung merapalkan mantra tersebut. Shin Yu menyuruh Jae-kyung untuk segera pindah ke rumah yang lain saja. Menurutnya akan terasa aneh jika pria dan wanita tinggal di satu rumah meskipun berbeda lantai. Tapi menurut Jae-kyung, itu tidak mungkin karena mereka berdua sama-sama single. Berbeda dengan Shin Yu yang sudah mempunyai kekasih. Lalu Shin Yu bertanya kenapa Jae-kyung seolah peduli dengan Hongjo. Padahal kan Jae-kyung pernah menolaknya. Dan di sana Jae-kyung berkata jika sebenarnya ia menyesal telah menyangkal perasaannya sendiri kepada Hongjo. 성사술인지 뭔지 너한테 쓰려고 했던 것도 아니잖아. Jae-kyung menyuruh Shin Yu untuk jujur saja. Perasaan Shin Yu kepada Hongjo itu sebenarnya nyata, bukan karena mantra. Tapi Shin Yu tetap berkata tidak, ini semua karena mantra. Jadi mereka berdua pun sepakat jika terbukti mantra yang Hongjo akan buat tidak ampuh, maka Shin Yu harus menghentikan tipu muslihatnya. Namun jika terbukti mantranya ampuh, maka Jae-kyung lah yang harus berhenti mengurusi urusan mereka berdua. 차라리 주술 때문인 게 나을 수도 있고 하는 거면 큰일이잖아. Singkat cerita, Hongjo pun memanggil Jae-kyung dan juga Shin Yu dan mereka pun langsung berlari ke lantai atas. Bahkan saat hendak masuk ke rumah Hongjo pun, Jae-kyung dan Shin Yu berebutan masuk ke dalam dan anehnya sekarang, Jae-kyung malah bertindak seperti kekanak-kanakan sama seperti Shin Yu. Hongjo pun memperlihatkan hasil mantranya. Awalnya, Shin Yu mengira Hongjo merapalkan sebuah mantra rayuan dan ia bertindak seolah-olah terkena rayuan dari Hongjo. Ternyata Shin Yu salah. Hongjo sudah merapalkan mantra kulit cerah. Ia menunjukkan wajahnya dan bertanya apa sekarang kulitnya sudah berubah. 그럼 전혀 달라진 게 없다는 건가? Lagi-lagi Shin Yu malah bertingkah jika memang wajah Hongjo menjadi lebih cantik daripada sebelumnya. Namun Jae-kyung berkata tidak karena wajah Hongjo sama saja seperti sebelumnya. Namun ia tidak menyangkal jika Hongjo memanglah cantik. Wajah Hongjo pun langsung merona dan menurut Jae-kyung itu sudah membuktikan jika wajah Hongjo tidak memutih. Dan ini berarti mantra tersebut tidak ampuh. Tapi tetap saja Shin Yu tidak terima. Lalu bagaimana dengan dirinya yang terkena mantra cintanya Hongjo? Jae-kyung berkata mungkin memang Shin Yu menyukai Hongjo, tapi tetap Shin Yu tidak bisa menerimanya. Tidak mungkin ia menyukai Hongjo. 내가 끌렸다고? 내가? Sama seperti Shin Yu, Hongjo juga bingung. Tidak mungkin mantra kulit cerah tidak bekerja kepadanya. Buktinya mantra cintanya ampuh kepada Shin Yu. Ia pun sempat berpikir, apa jangan-jangan Shin Yu memang menyukainya. Tapi ia rasa itu tidak mungkin. Lalu tidak berapa lama kemudian, Jae-kyung mengiriminya pesan mengajak Hongjo untuk minum bersama di atas atap. Jae-kyung ingin mencoba hal-hal baru bersama dengan Hongjo. Dan belum apa-apa wajah Hongjo sudah memerah. Jae-kyung pun langsung tersenyum
tersenyum melihat hal ini dari Hongjo. Ia juga mengungkapkan jika sebenarnya ia senang Hongjo sempat merapalkan mantra cinta untuknya. Meski menurut Hongjo, sebenarnya ia hanya ingin bermain-main saja. 기분이 좋아서요. Sementara saat mau pulang, Shin Yu melihat Pak Na sedang membawa bunga. Ia langsung menelpon Hongjo, namun Jae-kyung yang mengangkat ponselnya. Shin Yu bingung kenapa Jae-kyung mengangkat telepon milik Hongjo. Jae-kyung beralasan jika Hongjo sedang ada di dalam rumah dan juga tidak ada nama Shin Yu di ponsel milik Hongjo. Shin Yu lalu mengingatkan jika pemilik kebun bunga berkeliaran dan menyuruh Hongjo untuk segera mengunci pintu. Awalnya Jae-kyung bingung, namun saat ia menanyakannya kepada Hongjo lalu menceritakan Pak Na juga minum ramuan cinta dari dirinya, sehingga sekarang Pak Na sering mengejar-ngejarnya. Jae-kyung masih tidak bisa mempercayai mantra itu benar-benar bekerja, dan juga kenapa Hongjo mau saja percaya kepada orang seperti Shin Yu. Hongjo lalu menceritakan keadaan Shin Yu kepada Jae-kyung. 좀 안 돼 보였어요. Sementara keesokan harinya saat Shin Yu sedang kontrol kesehatannya, ia menanyakan kepada dokter apa penyakitnya membuatnya berhalusinasi dan bisa menyukai seseorang. Logisnya, dokter mempunyai jawaban yang tepat untuk Shin Yu, yaitu neural coupling, di mana otak bereaksi lebih kuat saat mendengar informasi dari seseorang dan memungkinkan terjadinya rangsangan pada perasaannya Shin Yu. Shin Yu pun langsung menemui Jae-kyung dan menjelaskan perihal perasaannya ini yang menurut ilmu kedokteran disebut dengan neural coupling, kebingungan dari otak oleh cerita atau informasi yang didengar. Dan kemudian Jae-kyung memberitahukan jika ia tahu Shin Yu sedang sakit. Shin Yu pun terkejut kenapa Hongjo bisa membocorkan hal yang sifatnya rahasia kepada orang lain. 내가 이용조 씨 뭐라도 되는 것처럼 굴지 말아줄래요? Shin Yu kemudian mengajak Hongjo untuk bertemu di atap dan ia langsung protes kenapa bisa-bisanya Hongjo menceritakan perihal penyakitnya dengan Jae-kyung. Hongjo sebenarnya merasa bersalah, namun hanya itu alasan mengapa ia mengikuti permainan mantra ini dengan Shin Yu dan juga demi menjaga harga diri Shin Yu. Shin Yu pun menceritakan apa yang ia dapat dari informasi dokter perihal masalah hatinya, di mana otak bereaksi lebih cepat setelah mendengar informasi berlebih. Kenyataannya memang keluarga Shin Yu percaya dengan kutukan, mantra-mantra, dan juga semacamnya, sehingga ia percaya dengan buku mantra milik dukun Engcho dan kemudian berakhir bersama dengan Hongjo. Setelah mengetahui alasan tersebut, Shin Yu pun memberitahukan untuk mengakhiri tindakannya ini karena ia takut Hongjo pamer ke orang-orang jika seorang Shin Yu sedang mengejar-ngejarnya. Hongjo heran kenapa masih saja Shin Yu percaya diri dengan dirinya, padahal ia tidak berniat untuk pamer dengan siapa-siapa. Ia akan pamer jika suatu hari nanti Hongjo benar-benar punya pacar sungguhan. Lalu Shin Yu mempermasalahkan namanya di ponsel Hongjo. Nama kontak Shin Yu adalah Groot, sementara nama kontaknya Jae-kyung ada stiker hatinya. 자기 입으로 그랬잖아요. 나는 그루트라고. Rupa-rupanya keakraban Shin Yu dan juga Hongjo dilihat oleh dua penggosip, Aekyung dan juga Sujong. Lagi-lagi mereka berdua mengolok-ngolok Hongjo yang tengah menggoda Shin Yu namun berakhir ditolak. Padahal bukan itu yang terjadi. Lalu Hongjo bekerja di taman untuk menghias acara wali kota bersama dengan Pak Oh. Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya dan Hongjo kehujanan. Pak Na tiba-tiba datang dan mengajaknya untuk payungan berdua dengannya. Hongjo terkejut karena Pak Na tidak bekerja sama dengannya lagi. Lalu mengapa Pak Na bisa ada di tempat ini? Pak Na lalu berpura-pura sedang berada di sekitar dan melihat Hongjo. Ia lalu merangkul Hongjo agar tidak kehujanan. Namun hal tersebut membuat Hongjo menjadi tambah risih. Untungnya Pak Oh datang dan memberikan Hongjo payung yang lain. Hongjo lalu berucap jika kebaikan Pak Na membuatnya menjadi tidak enak. Hal ini terus membuat Hongjo menjadi kepikiran, bukannya mantra cinta itu tidak bekerja. Lalu mengapa Pak Na selalu mengganggunya? Tiba-tiba di rumahnya Hongjo seperti kejatuhan sesuatu yang cukup keras. Hongjo lalu teringat kata-kata Shin Yu jika Pak Na bisa saja berkeliaran dan menyuruhnya untuk segera mengunci pintu. Hal tersebut membuat Hongjo jadi merasa rindu dengan Shin Yu.
대답 없는 카톡에 메아리 치고 있어 내가. Sementara itu, rekan Shin Yu di kantor telah mengetahui jika Nayeon dan Shin Yu berkencan. Hal tersebut menjadi gosip yang cepat menyebar jika seorang dewi yang mempunyai proyek di balai kota Onjo berkencan dengan pengacara tampan bernama Jang Shin Yu. Hongjo yang mendengar hal ini dari Aegyeong dan juga Sujong lagi-lagi dicibir karena ia sudah berusaha keras memikat Shin Yu, tapi justru Nayeon lah yang mendapatkannya. 후자는 아니에요. Sementara itu, Ibu Ma menyampaikan kepada Shin Yu jika salah satu stafnya ingin memutuskan kontrak dengan salah satu vendor yang membuatnya risih. Dan ternyata vendor itu adalah Pak Na dan korbannya adalah Hongjo. Rupanya Ibu Ma sangat perhatian dengan stafnya. Shin Yu lalu datang ke kebun bunga milik Pak Na dan mengancamnya untuk tidak mengganggu Hongjo lagi. Karena jika Pak Na melakukannya lagi, maka mereka akan segera menuntut Pak Na. 딱 하나만 스쳐도 성추행이네 뭐네. Saat Shin Yu memilih untuk tidak lagi mendekati Hongjo, di saat itulah Jaegyeong beraksi. Ia mulai mendekati Hongjo dan di sana keduanya begitu akrab sehingga menurut rekan Shin Yu, Hongjo dan juga Jaegyeong begitu serasi. Dan tentu saja hal tersebut membuat Shin Yu sebenarnya sangat cemburu. Namun ia tidak bisa apa-apa. Malam itu Hongjo diajak makan dan minum-minum bersama dengan Aegyeong dan juga Sujong sebagai perayaan patah hati karena Shin Yu dan Nayeon tengah berkencan. Sebenarnya Hongjo tidak terlalu memperdulikannya, tapi menurutnya minum-minum bersama kedua rekan kerjanya juga tidak ada masalah. 마셔 귀엽네. Rupanya, saat Hongjo pulang dan mabuk, Shin Yu terus menunggu Hongjo agar ia tidak kenapa-napa. Hongjo tetap berusaha untuk menghindari Shin Yu karena takut terjadi kesalahpahaman. Ia juga mengucapkan selamat karena hubungan Shin Yu dan Nayeon akhirnya terungkap. Dan juga Hongjo ingin mengkonfirmasi satu hal. Ia juga ingin tahu nama kontaknya di ponsel Shin Yu. Dan setelah melihatnya, Hongjo begitu kecewa karena namanya ternyata hanyalah PNS Rumah Angker. Ia lalu meminta Shin Yu untuk menyimpan nomornya dengan nama karena tidak mudah bagi ayahnya untuk memilih nama Hongjo untuknya. 아침 초. Keesokan harinya di rumah Shin Yu, tiba-tiba ia mendapatkan kabar dari ayahnya jika tanggal pernikahannya dengan Nayeon telah ditentukan dan Nayeon telah menyetujuinya. Shin Yu kesal kenapa ayahnya baru memberitahukannya dan tidak mendiskusikan hal ini kepadanya. Dan juga Shin Yu lah orang terakhir yang mengetahuinya. Saat ayahnya mencoba untuk menjelaskan, tiba-tiba Nayeon mendapatkan sebuah pesan yang sangat membuatnya terkejut. 저 오늘 못 가겠어요. Sementara itu di rumah Hongjo, hari ini adalah hari libur dan saatnya Hongjo dan juga Jaegyeong pergi ke penangkaran anjing. Mereka bersenang-senang dan di sana Hongjo juga memberi nama seekor anjing yang baru tiba di penangkaran itu bernama Bonggil. Saat makan siang, Jaegyeong berusaha untuk melucu, namun sayang sama sekali tidak lucu. Dan menurut Hongjo, meskipun tidak pandai membuat lelucon, tapi Jaegyeong pandai memasak dan membuat orang merasa nyaman. Namun sayang, Jaegyeong sama sekali tidak ingin Hongjo merasa nyaman di dekatnya. Ia ingin Hongjo terus berantusias dan deg-degan saat berada di dekatnya. Sebenarnya ini adalah pertanda jika Jaegyeong mulai membuka hati untuk Hongjo. Sayangnya saat itu Hongjo malah tidak merasakan apa-apa. Apakah rasa sukanya kepada Jaegyeong telah menghilang seiring hilangnya rona merah di pipinya saat bersama dengan Jaegyeong? 네, 얼굴 안 빨개지니까. Rupa-rupanya Nayeon mendapatkan sebuah pesan yang isinya adalah sebuah gambar Shin Yu saat mau mencium Hongjo. Ia kesal dan lalu meminta penjelasan dengan tunangannya itu. Singkat cerita, Nayeon kemudian pergi ke rumah Hongjo dan langsung menamparnya. Karena Hongjo melakukan hal yang sama saat mereka sekolah dulu dan ia merebut kekasihnya juga. Menurut Nayeon, tidak mungkin ada pria yang mendekati Hongjo jika tidak Hongjo menggoda mereka terlebih dahulu. Apalagi sekarang Hongjo mencoba untuk menggoda tunangannya. Hongjo mencoba untuk menjelaskannya, namun Nayeon terus mencibirnya jika Hongjo bukanlah siapa-siapa. 그냥 네가 아무것도 아닌 거야. Setelah itu, Nayeon pun pergi dari sana dan kemudian Nayeon menelpon seseorang untuk melampiaskan kekesalannya. Ternyata Nayeon mempunyai hubungan gelap dengan pimpinan konstruksi Hyun-soo. Ia lalu memilih untuk tidur dengan Hyun-soo karena ternyata Shin Yu tergoda dengan rekan yang pernah ia rundung. 장신유 때문에. 그러게 걔랑 결혼을 왜
Sementara itu, setelah Nayeon pergi, Hongjo yang sangat kesal langsung menelpon Shin Yu. Mereka bertemu di luar dan di sana Hongjo mengembalikan semua barang-barang termasuk buku mantra itu kepada Shin Yu dan berharap mereka tidak ada alasan lagi untuk bertemu. Hubungan mereka cukup sampai di sini. Shin Yu menyuruh Hongjo untuk membuang semua barang-barang itu ketimbang memilih untuk bertemu dengannya karena menurutnya itu hanyalah alasan Hongjo saja. Hongjo lalu membeberkan jika baru saja kekasih Shin Yu, Nayeon, menamparnya dan ia dituduh menggoda Shin Yu. Ternyata alasan Nayeon begitu marah kepada Hongjo karena Shin Yu memang berkata jika ia tengah tergoyahkan oleh Hongjo. Hongjo bingung, seharusnya Shin Yu bilang saja tentang mantra itu atau karena alasan medis, neural coupling, atau cari alasan yang lain. Kenapa Shin Yu malah menambah masalah dengan berkata seperti itu kepada tunangannya? 미쳤나봐. Dan akhirnya Shin Yu mengaku jika sebenarnya perasaannya memang sedang tergoyahkan saat bersama dengan Hongjo. Namun sayang, Shin Yu tidak mau bertindak lebih jauh. Ia akan terus diam seperti ini. Hal tersebut membuat Hongjo semakin marah karena merasa Shin Yu hanya mempermainkannya saja. Tapi Shin Yu juga bingung apa yang sebenarnya Hongjo inginkan. Ia sudah jujur dengan perasaannya, lalu kemudian tiba-tiba Shin Yu menarik Hongjo dan langsung menciumnya.